saya sangat yakin 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, futsal ini akan sangat mendominasi, bukan cuma Indonesia di Asia Tenggara. Saya punya keyakinan kalau kita jaga betul level dunia. Karena kita butuh PSSI, butuh sepak bola. Dan saya akan bilang juga, mereka juga butuh futsal. Kalau mereka mau naik kelas. Kalau sepak bola Indonesia mau maju, juga butuh futsal. Karena faktanya apa? Yang saya suka, Jose kemarin ngomong apa ke saya? Mike, saya harus ngomong ke kamu, dia bilang gitu. Saya harus ngomong ke kamu. Kalian nih orang Indonesia, belum sadar potensi futsal kalian sendiri. Saya yang dari luar, saya ngelihat potensi yang besar yang kalian punya. Yang kayaknya kalian juga belum sadar gitu. Nah ini saya dengar dari seorang pemilik klub terbaik di Spanyol, di dunia, ngomong begitu, ya tentu tantangan buat kita. Jose Tirado ngomong gitu, ya kemarin. Kalian orang Indonesia belum sadar potensi futsal kalian sebesar apa. Artinya apa? Ini tantangan kita ini jangan cepat puas di bubble kita sendiri nih. Di tempurung kita sendiri nih. Dunia ini luas. Dan saya punya keyakinan kita bisa di level itu. Tapi berarti kita harus sudah mulai challenge diri kita sendiri dan juga atlet-atlet yang muda kita. Dan balik, kalau itu kan semua kita ya. Klub-klub, akademi gitu. Tapi balik ke kami di federasi, kebetulan kami yang sekarang lagi di federasi, tugas kita mengadministrasikan ini semua, ekosistemnya. Sekarang kita sudah punya coach sektor sekelas, coach pelatih kepala sekelas sektor. Direktur teknik juga ya? Dan juga merangkap direktur teknik. Ya kita masih harus cari skemanya ya, karena super sibuk nih jadinya kan. Kemudian ada juga kita kerjasama dengan Jose Tirado. Dan Jose Tirado bawa lagi satu orang sebenarnya. Kemarin nggak diperkenalkan secara eksplisit. Ada namanya Asem. Dia itu 10 tahun direktur dari klub Kairat, Kazakhstan. Klub terkuat di Kazakhstan. Almaty ya? Ya, jadi bahkan kita jadi cari ilmunya bukan cuma dari Spanyol. Karena Jose ini jaringannya luas gitu. Jadi kita harus selalu mengekspos ya. Kita harus terbuka melihat futsal ini berkembang terus. Dan mungkin satu lagi yang saya mau garis bawahi adalah futsal di Indonesia itu masih muda usianya. Federasi futsal sendiri baru 10 tahun. Kalau saya cari sejarahnya, saya cari di Wikipedia ya, mungkin saya nggak punya sumber yang lain. Kalau Wikipedia bilang timnas futsal Indonesia itu pertama kali main 2002. Jadi sebenarnya baru, kalau di Wikipedia saya nggak tahu kita 2002 betul, Sartono Anwar pelatihnya. Iya, jadi timnas futsal kita juga usianya berarti baru 20-an tahun. Iya, betul. Federasi futsalnya baru 10 tahun. Dibandingkan sama banyak cabur lain, masih sangat muda. Betul. Masih sangat muda. Tapi ya saya bersyukur sekali, dan ini kerja banyak orang yang bertahun-tahun mereka sudah pupuk, banyak senior-senior. Tapi sekarang di usia yang muda saja kita sudah di level ini. Jangan sampai kita takabur, jangan sampai kita cepat puas. Tapi bolehlah kita membayangkan bagaimana futsal di Indonesia 20 tahun, 30 tahun dari sekarang. Kita ini baru 20 tahun usianya nih. Tambah 20 tahun lagi, tambah 30 tahun lagi. Dengan tren yang bisa kita jaga seperti ini, dan semua stakeholders punya visi yang sama, semuanya kerjasama. Saya sangat yakin 20 tahun, 30 tahun dari sekarang, futsal ini akan sangat mendominasi, bukan cuma Indonesia di Asia Tenggara. Saya punya keyakinan kalau kita jaga betul level dunia. Penyakitnya orang-orang kita kan ya Mas ya, banyak di olahraga-olahraga lain lah. Biasanya kita untuk mencapai sesuatu lebih mudah ketimbang menjaga. Nah itu FFI gimana untuk menjaganya? Ya, yang pertama tadi menurut saya mindset ya. Mindsetnya adalah jangan cepat puas, jangan cepat merasa diri sudah hebat. Lebih baik kita datang ke satu pertemuan dengan perasaan kita orang yang paling gak paham. Daripada kita datang ke pertemuan, kita paling paham. Yang meeting kemarin ini, saya rasa meeting kemarin sebenarnya seru nih. Ada Hector, Jose Tirado, ada beberapa yang lain juga. Brainstorm kita. Saya tanya ke ada teman dari Federasi Futsal, lu diem aja nggak mau ngomong apa gitu di rapat ini? Enggak mah, kita dengerin dulu aja deh gitu. Enggak, kita dengerin dulu aja deh, kita justru lagi perlu banyak mendengarkan nih gitu. Jadi menurut saya mindsetnya adalah jangan cepat puas, jangan merasa diri sudah hebat, harus selalu merasa di atas langit masih banyak nih langit-langit lainnya. Jadi kita harus mau mendengarkan. Mereka orang-orang lain ini punya pemahaman, dan bukan cuma dengerin yang dari luar negeri. Saya beberapa ketemu owner klub juga sama ya, dan saya rasa kita federasi juga harus meluangkan waktu lebih banyak
Tapi mereka juga punya banyak perspektif. Ilmu nggak harus selalu datang dari yang apalah peringkatnya atas atau ini. Dari dalam sendiri pun di bawah juga punya banyak ilmu yang relevan. Yap. Perspektif yang sangat relevan. Itu satu. Ya, tapi ini kan kita ngomong gini ya, moga-moga kita bisa jalankan gitu ya. Konsisten. Yang kedua adalah, dan ini menurut saya PR di federasi, jangan sampai jadi eksklusif. Oke, maksudnya eksklusif? Eksklusif adalah menurut saya ada penyakit ya, dan di banyak organisasi terjadi. Nah, saya harap di FFI nggak terjadi. Sudah berhasil, merasa kita berjasa, ya kan, pastikan. Merasa kita bisa melakukan semuanya. Padahal kerja banyak orang, satu itu. Yang kedua, semakin naik, banyak orang sebenarnya makin ingin terlibat. Yeah. Tapi mungkin ada perasaan, waduh, kan kita yang udah capek-capek nih bangun ini. Yeah. Kok orang lain, lu apa FOMO apa gitu kan? Kan ada juga tuh komentar di netizen bilang, oh ini banyak yang FOMO futsal. Kalau saya justru seneng. Bagus dong kalau lebih banyak orang peduli sama futsal. Bagus kalau lebih banyak orang yang mau terlibat juga membangun futsal. Jadi jangan karena kita yang sudah lebih dulu, kita merasa diri kita yang senior, kita merasa kita yang sudah di federasi, kita yang sudah ngejalanin duluan. Enggak, kita dong yang pegang terus. Ya, kalian orang-orang baru di sini. Menurut saya kita juga harus punya pendekatan inklusif. Kalau futsal Indonesia mau naik kelas dan konsisten, berkesinambungan, PR-nya masih banyak. Yeah. Nggak sanggup kita jalanin. Sumber daya kita terbatas, jumlah kita terbatas, nggak sanggup. Kalau ada orang mau datang bantu, ya bagus. Jadi harus terus membuka diri terhadap masukan. Tadi kan pertama kan masukan, yang kedua ya memang orang lain harus terlibat, kita harus kasih ruang. Dan ini PR ya, saya belum tahu skemanya seperti apa, tapi saya mau mendorong di federasi kita mau buka kesempatan lebih banyak orang bisa terlibat. Ini menurut saya hal yang ya saya harus sampaikan. Kami pun belum melakukan dengan baik. Kami mau buka kesempatan supaya kita semua bisa membangun ini sama-sama. Federasi futsal milik banyak orang, bukan milik para petinggi federasi. Oke. Setelah kita sukses sebagai penyelenggara Piala Asia, kemudian sebagai tim ya, prestasi kita lolos ke final. Kabarnya kan mau bidding Piala Dunia 2028 nih. Itu seperti apa persiapannya, Mas? Ya, yang sudah dilakukan itu sudah pernah di-request letter of interest. Dan itu sudah kita kirimkan melalui PSSI. Bahkan Pak Erick Thohir sampaikan ke saya, beliau yang bawa langsung juga. Begitu. Jadi ya ini dukungan dari Pak Erick Thohir dan PSSI sangat penting. Karena ini ekosistem FIFA. Ya, betul. Dan jaringan-jaringan di FIFA tentu harus kuat. Supaya nama Indonesia makin naik. Gitu. Dan akhirnya dipilih. Karena yang saya dengar, tapi saya nggak tahu, yang saya dengar Maroko tertarik, Kuwait tertarik, Argentina tertarik. Kemarin juga ada yang sempat bilang kayaknya Spanyol juga tertarik deh, gitu. Artinya pasti banyaklah negara yang berharap bisa jadi tuan rumah Piala Dunia. Persaingannya ketat. Persaingannya pasti akan ketat. Nah, tapi kalau kami dari Federasi Futsal Indonesia, kita di Indonesia, tentu berharap ada momentum. Ada momentum di Indonesia, di Asia Tenggara bahkan, lebih luasnya. Futsal ini lagi naik-naiknya. Contoh, ya mungkin kalau kita boleh membandingkan, yang datang nonton final Piala Asia, yang datang nonton final Piala Copa America, sama nonton Piala UEFA, itu Eropa, futsal ya? Futsal, banyakan mana? Lebih ramai mana? Jauh lebih ramai dan antusiasme sangat tinggi Indonesia. Piala Asia yang ada di Indonesia. Menurut saya itu salah satu argumen terkuat. Tolong dong FIFA, futsal ini momentumnya lagi sangat bagus. Di Indonesia iya, di Asia Tenggara juga iya. Dan kalau sepak bola mungkin Eropa udah jauh di atas, Amerika Selatan udah jauh di atas. Setidaknya futsal lah, kasih kesempatan Asia ini berkembang terus. Karena mungkin kan Piala Dunia kadang-kadang pemikirannya, oh Piala Dunia ini harus pindah-pindah benua nih. Kalau pindah-pindah benua, sebenarnya Piala Dunia terakhir di Uzbekistan udah di Asia, yang 2024. Kalau dari kacamata itu ya berat kita Indonesia dipilih. Tapi argumen yang kita mau bangun, untuk futsal, kasih kesempatan lebih di Asia. Karena Asia ini, coba dilihat rankingnya, banyak 20 besar itu dari Asia. Yang di sepak bola kita mungkin cuma bermimpi. Itu sudah didominasi Eropa sama Amerika Selatan. Tapi futsal, kita mau jadikan Asia itu sebagai kekuatan utama futsal dunia. Dan untuk itu bisa dilakukan, tolong perbanyak kompetisi, bahkan kompetisi FIFA di Asia.
Termasuk kali ini Piala Dunianya tolonglah di Indonesia. Ya. Nah ini kan argumen. Tapi argumen ini tentu harus sampai ke FIFA-nya bagaimana. Ini kan ya saya juga harus komunikasi dengan Pak Erick Thohir dan PSSI. Harus kita rancang strateginya. Sinergi sangat penting. Dan juga, nah ini kenapa kita kumpulin kemarin dari negara-negara lain. Karena harapannya yang menyuarakan ini bukan cuma Indonesia saja. Tapi ada dukungan juga dari federasi-federasi negara lain. Supaya FIFA melihat, oh ini sebenarnya beneran ini nih. Banyak yang berharap Indonesia jadi tuan rumah. Oke. Nah mungkin itu langkahnya gitu. Oke, itu dari segi proses bidding untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia Futsal. Tapi kalau misalkan dari segi persiapan tim nasional sendiri, Mas Michael, untuk di 2028 itu seperti apa persiapan ke depannya dan langkah-langkahnya seperti apa untuk mencapai target nanti? Gitu? Apalagi kalau nggak salah SEA Games 2027-nya itu nggak ada futsal ya, belum masuk lah. Belum Harusnya masuk. sih tetap ada. Di Malaysia belum Gosipnya. mendapatkan Oh, futsal gitu. Ya artinya kan kalau sekarang bisa bagus di Piala Asianya kan karena kita abis main Piala AFF, main di SEA Games, Iya, SEA Games. main Piala Asia kan. Jadi stepnya enak tuh. Nah kalau nggak ada di SEA Games-nya gimana, Mas? Ya kalau SEA Games sih saya masih punya keyakinan akan tetap ada futsal ya. Ini kan kemarin soalnya ada yang sempat nyebar itu di Malaysia itu saya cuma sepak bola. Tapi biasanya futsal itu dianggapnya bagian dari sepak bola juga. Jadi kalau misalkan ditulisnya cabornya sepak bola, ada futsalnya juga. Tapi ya ini kan untuk lebih pastinya ya kita tunggu aja. Tapi kalau saya masih punya keyakinan tetap ada futsal di SEA Games. Tapi menurut saya memang harus melihat lebih dari SEA Games. Kalau kita bicara sampai 2028 Piala Dunia, tentu ya kita harus bisa optimalkan FIFA Matchday. Kesempatan-kesempatan supaya kita bisa melatih timnas kita di situasi-situasi yang sulit. Kami punya rencana dan kami mau follow up ini. Indonesia mau tarik Piala AFF ke Indonesia. Dan saya inginnya sih 3 edisi berturut-turut di futsal. Indonesia jadi tuan rumah. Ini mempersiapkan timnas kita bermain di tengah supporter dan juga mempersiapkan kita di federasi sebagai tuan rumah. Menurut saya pengalaman jadi tuan rumah ini penting kita bangun terus. Piala AFF pastinya kita mau tarik. Tahun lalu kan kita bikin 4 Nation World Series. Artinya 4 Nation World Series itu 4 NWS itu mengundang negara-negara lain untuk invitational di Indonesia. Tahun ini kita ada rencana. Tentu teknisnya kita masih harus hitung-hitung dulu anggaran, cari sponsor. Tapi kita punya rencana lakukan lagi nanti di menjelang akhir tahun. Dan harapan saya kita bisa mengundang negara-negara kuat yang bahkan rankingnya lebih tinggi daripada Iran. Ya yang rankingnya lebih tinggi daripada Iran kan cuma beberapa ya. Harapan. Dan jujur saya udah komunikasi. Waktu Desember kemarin saya ke Spanyol, saya ke Portugal, saya udah sampaikan. Dan dari ya ini jadi udah kesebut nih nama negaranya. tapi waktu itu saya bocoran tuh. Kan kita lagi berusaha. Tapi saya juga udah tanya kalender mereka. Dan ini contoh ya, ini menurut saya kita harus belajar. Spanyol, waktu saya ke Federasi Spanyol di RFF di ruang rapat itu sama Federasi Futsal Spanyol dibuka kalendernya mereka 2 tahun ke depan. Dan dia tunjukin, waduh Mike, kita FIFA Matchday ini udah ada ini udah ada ini. Kayaknya biasanya yang di ini nih. Nah, tapi poinnya apa saya share ini? Itu kelas Spanyol bikin perencanaan 2 tahun ke depan mereka udah punya. Jadi kalau kita berharap bisa ketemu sama negara-negara yang kelasnya seperti itu, ya memang harus jauh-jauh hari. Ini kelas dunia begini, gitu. Perencanaan mereka seperti itu. Karena kalau negara yang seperti itu, mereka pasti apa rencananya? Bukan cuma sekedar ikut Piala Dunia, 2 arah. Jadi mereka pasti menyusun rencana gila-gilaan juga. Ya kita, ya saya sih, ntar dibilang, saya yang penting kita juara Piala Dunia kompetitif kira-kira gitu kan. Tapi kita berharap harus terbiasa dengan levelnya dunia, harus ketemu negara-negara yang kuat, dan kita bisa ketemu mereka di FIFA Matchday. Ada yang kita undang mereka ke Indonesia, ada juga yang kita berharap Indonesia diundang. Karena kita nggak tahu Piala Dunia nanti di mana. Dan dimanapun Piala Dunia tentu harapannya Indonesia. Tapi kalaupun bukan di Indonesia, mental pemain kita, timnas kita harus kuat, harus terlatih. Kemarin kita sangat beruntung karena supporter Indonesia yang luar biasa. Semua orang bilang itu. Semua negara ketemu saya bilang seperti itu. Supporter Indonesia luar biasa. Pemain ke-6 kira-kira gitu kan. Tapi kalau Piala Dunianya di negara lain, AFC-nya di negara lain, situasi bisa berbeda. Betul. Supporter. Karena supporternya kan dikit.
Apalagi kalau kita lawan tuan rumah gitu kan. Iya. Berat ya. Jadi kita juga harus membiasakan melawan tim kelas dunia di negaranya mereka. Yes. Away ya berarti. Away. Betul. Nah ini yang kita juga upayakan. Piala AFC tentu baru selesai, kita napas dulu gitu kan. Tapi setelahnya ya ini ada rencana-rencana yang sudah kita bayangkan. Oke, nah ini banyak yang publik yang tidak terlalu paham ya. Banyak yang nggak tahu bahwa FFI ini kan ada di dalam bagian PSSI gitu ya. Ya. Mas Michael juga tadi bilang dukungan dari PSSI untuk bidding ke Piala Dunia. Nah, dalam pembinaan timnas seperti apa dukungan PSSI untuk pembinaan pemain-pemain futsal dan juga timnas futsal? Ya, pertama saya juga akan selalu konsisten sampaikan bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Betul. Spanyol, Portugal, Brazil, Argentina itu futsalnya maju. Kenapa? Karena ekosistem futsal dan sepak bolanya itu sangat erat. Banyak pemain sepak bola yang jadi bintang dunia awalnya main futsal. Ya. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya sangat erat. Makanya di Indonesia, pertama, kalau futsal kita mau maju, justru kita harus punya hubungan yang sangat baik dengan sepak bola. Karena kita adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan. Yang kedua, tentu bicara soal FIFA. Kita bicara organisasi. Futsal itu di dunia internasional di bawah FIFA. Nah ini dua pemahaman yang menurut saya sangat penting. Dan saya akan selalu sampaikan itu di mana-mana. Bicara di dalam konteks Indonesia secara khusus, saya juga akan selalu sampaikan bahwa futsal kita bisa melangkah 2 tahun ini secepat ini karena memang hubungan kita dengan PSSI yang semakin erat. Saya dengan Pak Erick Thohir saat saya terpilih sebagai ketua umum di Kongres FFI, di sana ada Pak HT sebagai ketua umum sebelumnya yang juga 10 tahun berjasa membangun futsal, ada juga Pak ET, ada juga Menpora pada saat itu Pak Dito. Dan memang pada saat saya masuk ke futsal dan diberikan amanah memimpin organisasi FFI, ada dukungan yang solid dari para stakeholders tersebut. Jadi ini suatu hal yang harus kita jaga. Konkretnya apa? Konkretnya memang banyak hal kita difasilitasi. Misalkan, kalau dulu itu futsal nggak pernah dapat bantuan APBN. Nggak ada. Setahu saya, selama 10 tahun sebelumnya nggak pernah ada bantuan APBN. Tahun 2024 pertama kali ada. Saya lapor ke Pak HT. Pak HT juga agak kaget. Tapi ya, saya bilang bahwa ya, kita berhasil dapat nih. Akhirnya negara bantu futsal. Oke. 2024, 2025 juga, 2026 juga, ini baru awal tahun tapi juga akan ada gitu. Tapi bantuan APBN itu ya bisa dilakukan kalau memang kita sistem keorganisasiannya ini clear. Bahwa di KONI itu yang terdaftar adalah PSSI. Futsal karena tadi ada struktur tadi kan. Bahwa sebenarnya futsal itu hitungannya adalah bagian dari cabur sepak bola. Jadi kalau kita mau dapat APBN, ya memang kita harus lewat PSSI. Dan PSSI juga sangat welcome, sangat menyambut dan sangat mendukung. Jadi banyak sekali sinergi yang menurut saya sih sebenarnya sudah banyak terlihat. Tapi mungkin ada teman-teman yang belum cukup melihat itu. Saya minta harapan saya bahwa melihat sinergi futsal sepak bola, sinergi FFI dan PSSI ini adalah sebenarnya hubungan yang mutualisme yang sangat baik. Yang kita harus jaga. Jadi saya juga minta tolong supaya jangan kita dibanding-bandingkan atau mohon maaf nih, tapi saya merasa kadang-kadang ada juga nih yang manas-manasin. Betul, gitu. dibenturkan ya. Dibenturkan gitu. Karena menurut saya dibenturkan ini jujur aja kita nggak untung juga gitu. Iya. Rugi kita malah di futsal kalau dibentur-benturkan. Karena kita butuh PSSI, butuh sepak bola. Dan saya akan bilang juga, mereka juga butuh futsal. Kalau mereka mau naik kelas. Saya juga akan bilang bahwa ini bukan cuma sekedar soal futsal yang harus nunduk, butuh bantuan, enggak juga. Menurut saya, dan saya akan bilang apa adanya. Kalau sepak bola Indonesia mau maju, juga butuh futsal. Karena faktanya apa? Talent pool futsal sangat besar. Ya. Di seluruh Indonesia, lapangan paling banyak dicari, gampang dicari adalah apa? Futsal. Sekolah-sekolah punya sekolah apa? Futsal. Jadi, dan saya udah ngobrol hal ini sama Alexander Zwiers, sama Coach Hector, Dirtek PSSI juga. Bahwa ya kita harus melihat model yang di Brazil, Argentina, Spanyol, Portugal. Talent pool futsal sepak bola ini nyambung gitu. Jadi ini demi kebaikan futsal kita harus punya hubungan sangat baik, dan saya juga yakin sebenarnya juga demi kebaikan dari sepak bola gitu. Dan ini butuh dukungan dari masyarakat, dari komunitas pecinta sepak bola dan juga futsal.
Wah, ini sebetulnya masih banyak yang mau kita obrolin. Betul. Tapi mungkin terakhir kali Val ya. Yeah. Apa pesan-pesan Mas Michael kepada publik sepak bola, futsal ya? Futsal termasuk dengan sepak bola kan, karena ekosistemnya hampir sama ya. Dan apa pesan kira-kira dan harapannya seperti apa kepada publik futsal Indonesia? Ya, mungkin pesan saya untuk menutup, pertama, futsal ini milik kalian. Futsal ini bukan milik federasi. Federasi hanya segelintir orang yang kebetulan di posisi dipercayakan amanah mengadministrasikan. Tapi yang bisa membuat futsal ini maju adalah para supporter, swasta yang juga terlibat, promotor yang terlibat, klub-klub, akademi, sekolah, orang tua. Ekosistem futsal ini sangat luas. Dan kita bersyukur ada mereka semua. Kami di federasi tidak akan, dan kalau sampai ada, saya harus mengingatkan lagi, tidak akan bisa mengklaim. FFI tidak akan bisa mengklaim bahwa keberhasilan timnas futsal karena FFI. Karena faktanya keberhasilan timnas futsal karena ekosistem futsal yang luar biasa. Jadi futsal adalah milik kalian. Kalau kita punya impian futsal kita terus naik kelas, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya? Ya pasti ada tanggung jawab saya juga. Tapi ada peran dari teman-teman kita semua, termasuk dari media yang terus mengangkat futsal. Dan saya punya keyakinan futsal masih bisa naik kelas. Kemarin udah sangat luar biasa lah. Kemarin bisa final lawan Iran. Tapi saya punya keyakinan tetap masih bisa naik kelas lagi. Nggak mudah, tapi bisa. Kalau kita semua ekosistem futsal memiliki ini bersama-sama dan saling mendukung, saling mengingatkan, saling menjaga supaya jalannya benar. Dan kalau itu kita lakukan, ini keyakinan saya, dan saya yakin banyak sebenarnya punya keyakinan ini juga. Futsal bisa jadi salah satu olahraga yang bangsa Indonesia miliki yang benar-benar mengibarkan bendera merah putih di level tertinggi dunia. Mohon maaf, tapi mungkin nggak banyak cabang olahraga yang punya kesempatan itu. Tapi kalau dari trajektori yang sudah berjalan sekarang, dan dengan dukungan komunitas futsal, ekosistem futsal, saya punya keyakinan ini bisa menjadi cabang olahraga, salah satu cabang olahraga utama yang benar-benar membawa nama bangsa kita berkibar di dunia. Dan butuh kerjasama semuanya. Oke, luar biasa. Michael Victor Sianipar. Oke, intinya kita berdoa supaya timnas futsal Indonesia tetap terus memberikan sejarah ke depan-depannya, dan kita doakan juga di 2028 nanti di Piala Dunia bisa menghasilkan prestasi yang jauh lebih baik dari Piala Asia ini. Oke, sebelumnya kita ada kenang-kenangan buat Mas Michael. Mudah-mudahan berkenan. Nah, ini dia. Oke. Mas Ais silakan. Oke, ini kayak ini perkenalan pemain baru ya. Udah tanda tangan kontrak gitu nih. Tanda tangan kontrak nih. Ini deal ya resmi. Iya, Oke, terima kasih Mas. Terima kasih Mas Ais. Iya.